Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sekar Aulia dengan NIM 24011058 dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal mata kuliah psikometri. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu judul jurnal yang akan saya bahas itu yaitu Indonesian Adaptation of the Student Life Inventory Psychometric Property and Factor Structure. Nah, yang pertama itu nama penulis. Nah, nama penulis dari jurnal ini yaitu Andrea Pragolaparti dan Avianti Swastri. Tahun terbitnya tahun 2021. Sumber jurnal dari Nursing Update Jurnal Ilmiah Keperawatan. Volume dan halamannya itu volume 12 nomor 3 tahun 2021 halaman 36 sampai 47. Nomor ISSN-nya 2085 sampai 5931. Oke, next topik dari jurnal yang akan saya bahas ini itu adaptasi instrumen Student Life Inventory atau SLSI ke dalam bahasa Indonesia serta properti psikometrik dan struktur faktornya. Ada juga nih tujuannya. Apa sih tujuan dari jurnal adaptasi ini itu? Untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas konstruk pada skala stres akademik, serta meneliti komponen dan indikator yang dapat membentuk variabel stres akademik. Selanjutnya itu ada latar belakang penelitian nih. Nah, dari latar belakang penelitian ini, SLSI ini itu dikonstruksikan oleh Bernadette M. Gazella tahun 1991, adalah instrumen standar untuk mengukur sumber stres dan reaksi terhadap stres pada mahasiswa. Nah, ada juga nih teori penelitian dari jurnal ini itu Student Life Stress Inventory atau yang biasa disebut dengan SLSI oleh Bernadette M. Gazella tahun 1991. Nah, ada juga nih jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya itu yang pertama jenisnya penelitian adaptasi instrumen dan psikometri. Ada juga hipotesis. Nah, hipotesis dari penelitian ini tuh komponen dan indikator diyakini valid dan reliable untuk mengukur variabel stres akademik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Nah, yang pertama itu partisipan. Nah, partisipan dalam penelitian ini tuh berjumlah 127 mahasiswa keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya itu jenis data. Jenis datanya ini itu adaptasi instrumen atau forward backward translation approach. Lalu desain penelitian yang digunakan itu cross-sectional. Selanjutnya metode analisis yang digunakan menggunakan program SPSS. Selanjutnya analisis faktor berupa confirmatory factor analysis atau CFA untuk menguji validitas konstruk dari alat ukur yang akan kita ukur. Oke, selanjutnya itu hasil dari penelitian jurnal adaptasi alat ukur ini. Yang pertama itu komponen dan indikator yang membangun variabel stres akademik itu dinyatakan valid dan reliable. Yang kedua, model satu faktor yang diteorikan oleh instrumen SLSI ini itu dapat diterima. Selanjutnya, komponen yang paling dominan dan mampu merefleksikan stres akademik adalah kognisi dengan loading faktornya sebesar 0,813 atau 0,8. Selanjutnya, nilai Cronbach alpha stres akademik adalah 0,788 atau dibulatkan dengan 0,7 yang menunjukkan kualitas yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya pembahasan. Nah, pembahasan dari penelitian ini yaitu instrumen adaptasi Student Life Stress Inventory atau SLSI terbukti valid dan reliable untuk mengukur stres akademik. Nah, komponen stres yang paling kuat merefleksikan skala stres akademik ini tuh yaitu kognisi dengan loading faktor 0,813 dengan nilai Cronbach alpha
sebesar 0,788 atau 0,7 yang menunjukkan bahwa skala stres akademik adaptasi Indonesia ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan studi sebelumnya. Serta tantangan utamanya adalah sulitnya mencapai kesetaraan mutlak lintas budaya dan perlunya ukuran sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil struktur faktor yang lebih stabil. Oke, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini, konstruk stres akademik dalam adaptasi SLSI ini telah memenuhi validitas dan reliabilitas, dan semua komponen serta indikator dapat membentuk stres akademik secara signifikan. Nah, model satu faktor instrumen SLSI ini dapat diterima. Nah, ada juga kekuatan. Kekuatan dari penelitian ini, hasil menunjukkan skala stres akademik adaptasi Indonesia memiliki kualitas yang baik yang dibuktikan dengan nilai Cronbach-Alpha-nya sebesar 0,788 atau 0,7 dan menggunakan pendekatan forward-backward terampil untuk adaptasi bahasa. Selanjutnya, keterbatasan dari penelitian ini, yang pertama, kesulitan dalam mencapai kesetaraan mutlak lintas budaya dan hal dalam bahasa, kepercayaan, dan konteks meskipun proses penerjemahnya dilakukan dengan baik. Yang kedua, beberapa aspek seperti privasi mungkin tidak dapat diukur karena tidak ada di salah satu budaya. Analisis properti psikometri. Yang pertama, validitas. Validitas konstruk. Yang pertama itu pengujian dilakukan menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA. Yang kedua, hasilnya menunjukkan bahwa semua komponen dan indikator mampu merefleksikan variabel stres akademik secara signifikan. Selanjutnya, komponen kognisi merupakan reflektor terkuat dengan nilai loading factor sebesar 0,813. Nah, ada juga menggunakan uji KMO atau Kaiser-Meyer-Okin menghasilkan nilai 0,787 yang menunjukkan kecukupan sampel untuk analisis faktor. Oke, terakhir kesimpulan kelayakan alat ukur. Nah, berdasarkan analisis psikometri, alat ukur Student Life Stress Inventory atau SLSI versi adaptasi Indonesia ini layak digunakan untuk mengukur stres akademik pada mahasiswa. Karena yang pertama itu memenuhi standar validitas. Nah, semua indikator pembentuk model satu faktor dapat diterima secara statistik. Yang kedua, reliabilitasnya tinggi. Nilai reliabilitasnya sebesar 0,788, berada di atas ambang batas minimum yang disarankan 0,6 atau 0,7, yang menandakan bahwa alat ukur ini konsisten untuk digunakan. Yang kedua itu adaptasi terstruktur. Penggunaan metode forward-backward translation memastikan kesetaraan makna antar bahasa tetap terjaga meskipun terdapat tantangan dari perbedaan budaya. Nah, oke, cukup sekian presentasi hasil review jurnal psikometri dari saya. Sekian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih for watching.